Kiai Sadrak Suropranoto merupakan salah satu tokoh penginjil di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1835 di Jepara. Dulunya ia bernama Radin. Latar belakang keluarganya yang Islam menjadikan ia kemudian mengenyam pendidikan di sebuah pondok pesantren yang ada di Jombang dan di sekitar Jawa Timur. Saat Radin mendalami ilmu Islamnya, ia sempat singgah ke Mojowarno, Jawa Timur, dan tak disengaja ia bertemu dengan seorang misionaris dari Belanda yang bernama Jellesma. Pada saat itu juga Jellesma mengajarkan ajaran agama Kristen kepada Radin. Setelah lulus dari pondok pesantren, ia pun pergi ke Semarang. Di Semarang ia bertemu dengan penginjil Husu. Setelah belajar bersama dengan Husu, Radin menjadi rajin untuk mengikuti kebaktian dan katekisasi. Dalam perkembangan imannya, ketika mengikuti kebaktian di suatu gereja, ia dikenalkan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung ini adalah seorang misionaris pribumi yang selama hidupnya sering menyebarkan Injil di daerah Banten hingga ke Jawa Timur. Selama mendalami ilmu Kristen dengan Tunggul Wulung, Radin ini juga semakin yakin dan mencintai terhadap ilmu kekristenan. Lalu Tunggul Wulung mengajak Radin untuk masuk ke pendidikan Kristen yang didirikan oleh Anting, seorang penginjil dari Belanda pada saat itu. Kemudian setelah Radin lulus, Radin berniat untuk membaptiskan diri menjadi orang Kristen. Dia dibaptis di Gereja Sion Batavia atau yang dikenal sekarang sebagai GPIB Sion Jakarta. Setelah ia dibaptis, ia berganti nama menjadi Sadrak. Nama Sadrak diambil dari tokoh Alkitab. Sadrak menjadi giat dalam menyebarkan Injil di tanah Jawa. Ia juga memasukkan budaya dan adat asli Jawa ke dalam agama Kristen. Maka muncullah pada saat itu adalah Kristen Kejawen. Ia melakukan gaya pengajaran seperti yang ada di pesantren. Kemudian ia juga disebut sebagai Kiai dan sekarang lebih dikenal sebagai Kiai Sadrak. Sampai pada akhirnya Kiai Sadrak tiba di Purworejo dan ia menetap selama setahun di sana. Kemudian ia pindah ke Karangyoso. Ia berniat untuk hidup mandiri dan tetap menyebarkan agama Kristen di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, Kiai Sadrak ini juga pernah dipenjara oleh pihak Belanda karena ia menjadi ancaman politik ketika Belanda masih menjajah Indonesia. Kiai Sadrak mendirikan sebuah gereja di daerah Karangyoso, sekarang lebih dikenal sebagai GKJ Karangyoso. Di area gereja, ia juga mendirikan sebuah padepokan yang berguna untuk tempat ia melakukan pengajaran serta sebagai tempat istirahatnya. Kiai Sadrak meninggal pada tanggal 14 November 1924 di usianya yang ke-89 tahun. Ia juga menjadi pendiri Sinode Gereja Kristen Jawa. Semasa hidupnya, ia juga mendirikan sebuah organisasi yang bernama Golongan Wong Kristen Jawa Kang Merdika, artinya golongan orang Kristen Jawa yang merdeka. Nilai yang bisa diambil dari perjuangan Kiai Sadrak ini ialah ia sangat berani dan sangat bijaksana dalam berjuang menyebarkan agama Kristen di tanah Jawa di tengah-tengah penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Semasa hidupnya, Kiai Sadrak selalu mempunyai semangat dalam hal melayani kepada Tuhan dan sesama, mendedikasikan dirinya sebagai guru di daerah tempat tinggalnya. Ia juga mendirikan sebuah gereja yang sampai saat ini masih dipergunakan. Begitu luar biasa pengabdiannya, sampai saat ini juga Kiai Sadrak selalu dikenang serta menjadi teladan bagi para pengikutnya.